Halo teman-teman Sobat Zo dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di Jurnal Si Gendut bareng host ganteng kalian, Angga The Zodiacs. Dan sebelum kita masuk ke videonya, izinkan gua buat mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Nah di suasana lebaran ini teman-teman gue pengen banget minta maaf sama kalian. Mungkin selama gue bikin video ada kata-kata gue yang kasar, mungkin menyakiti hati kalian. Dan ya bikin kalian ngerasa nggak nyaman. Gue mohon maaf, gak ada niatan gue sama sekali untuk menyakiti hati kalian. Cuma kadang-kadang emang gue kalau ngomong mulutnya suka bablas. Nah di video kali ini teman-teman kita akan ngebahas tentang sebuah budget USB microphone yang punya segudang fitur, bersaing sama kompetitor-kompetitornya di pasaran tapi dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Saingan gak ya nanti nih HyperX gue? Nah mungkin ya setelah lebaran ini kalian punya pikiran untuk mulai nge-YouTube, pengen mulai berkarya. Nah ini mungkin bisa jadi pilihan yang cocok buat kalian nge-podcast, bikin live streaming game, atau kalian pengen bikin video tentang hal lainnya, voice over, dubbing, dan segala macam. Nah nama mikrofonnya teman-teman adalah ini dia, T-Vivine K690. Nah apa aja keunggulan dari mikrofon ini? Apa aja isi paket penjualannya, kita bakal bahas semuanya di video kali ini. Gak ketinggalan juga teman-teman Sobat Zo, gue ada sedikit survei yang mungkin kalian bakal lihat nanti di akhir video. Dan buat kalian para pemain Growtopia, ada giveaway-nya. Jadi langsung aja tanpa panjang-panjang lagi, tanpa bangsa-basi lagi, kita ke bahasannya. Gue gak begitu sering unboxing seperti ini, tapi kesan pertama yang gue lihat dari packagingnya adalah premium, mewah. Gue ngerasa baru pertama kali gue ngelihat package yang seperti ini. Yuk sekarang mari kita buka dan kita lihat isinya ada apa aja. Weh. Tuh kan bener, premium banget. Di dalamnya ada ini tulisan Vivine lagi tuh. Weh. Mohon maaf kalau boxnya over exposure teman-teman ya, karena gue hitam. Jadi kalau misalnya ininya bisa kelihatan, guanya yang nggak kelihatan, menyatu dengan background nanti gua. Oke, sekarang mari kita buka. Wih, dalam paket penjualannya kita dapat yang pertama, oh pastinya adalah user manual. Antuk, bentar. Ya, user manual teman-teman Sobat Zo. Ini mungkin kalian bisa baca nanti, ini lumayan panjang, kayak lumayan tebel. Set. Tuh, weh. Di sini ada tentang fitur-fitur yang ada pastinya di K690 ini. Oh, selain itu kita tadi yang jatuh itu adalah ini adalah nih, thank you note. Weh, thank you note. Lalu, nah ini nih. Dalamannya kayak gini. Loh, kok nggak ada? Ada teman-teman. Ini depannya doang. Faktanya ini mikrofonnya gue dikirimin langsung dari manufakturnya dan pas dikirim itu tanpa bubble wrap. Nah itu tuh. Gue sempat kaget tuh karena manufakturnya kan luar negeri punya, kan lama banget tuh perjalanannya, nggak pakai bubble wrap. Gue mesen barangnya dari Tokopedia pakai bubble wrap, tebel banget. Tapi ini alhamdulillah packagingnya gara-gara tebel kayak gini aman-aman aja sampai di Jambi ya. Mari kita buka. Weh, kebalik. Nah ini dia teman-teman Sobat Zo, paket penjualannya ada 3 item nih, ada unitnya, 1 kotak, dan 1 nih gue belum tahu apaan nih. Kayaknya sih adapter. Mari kita buka dulu yang kotak. Oh iya bener banget, yang kotak itu teman-teman Sobat Zo adalah sebuah kabel. Wah ini kabelnya adalah USB 2 dan kepala kabelnya itu masih menggunakan kepala charger yang bagian lama nih, yang bukan USB tipe C. Ini kayak di handphone zaman dulu ya. Dan dia masih USB 2. Ada logo Vivine-nya dan ya ini kayak lumayan panjang ya. Dan yang berikutnya teman-teman Sobat Zo adalah sebuah adapter nih. Ini adalah adapter untuk dari body mikrofonnya ke boom arm. Wih, cakep. Dan yang terakhir adalah unitnya. Mari kita berat ini. Wah, waduh. Iya, teman-teman Sobat Zo, berat banget ini. Metal, bodinya metal, kayak ada stripingnya gitu, striping. Lo kata motor. Ada aksen strip-stripnya gitu, teman-teman ya. Ini di atas sama di bawah juga ada nih. Lalu ini standnya juga metal, ada knob buat
memperkuatnya ini biar bisa bertahan kalau dimiringin. Bagian depannya katanya bagian yang ada lampunya nih. Di bagian depan dia punya tombol mute satu. Ini tombol mute, kliki ya. Lalu ada knob headset. Nah, kenapa pakai knob headset teman-teman Sobat Zo? Karena di bagian bawah dari mikrofon ini tuh terdapat satu colokan buat ke headset. Artinya kita bisa monitoring audio kita, suara kita langsung real time dari mikrofonnya. Dan si jack 3,5 headset ini juga bisa dijadikan input kalau misalnya kalian pengen masukin ini ke audio interface yang ada input 3,5-nya atau ke mixer atau mungkin ke mixer yang paling bagus sekarang apa sih namanya tuh? Go XLR. Nah, mungkin juga bisa ini bisa dijadiin input. Jadi mikrofon ini tetap bisa kalian pakai kalau kalian mau pakai mixer, tapi nggak semua mixer ya. Lalu di bagian belakang ada gain mikrofonnya, ini knob juga. Lalu terakhir ada, nah ini dia nih fitur yang gue bilang sama kalian, fitur pattern. Nah, jadi di sini ada 4 buah polar pattern. Dia di cardioid defaultnya, tapi ada yang lain juga, ada omnidirectional, bidirectional, sama ada yang stereo. Dan keempat yang cardioid tadi. Artinya ada 4 mode polar pattern nih. Nah, jadi ini polar pattern, mode pattern, pola pattern. Kok polar? Nggak polar bear. Nah, ini akan mempengaruhi untuk apa mikrofon ini bakal kalian pakai. Kalau ngegame beda, kalau podcast beda, dan segala macam juga beda. Itulah yang gue bilang tadi kenapa dia punya segudang fitur. Nah, sekarang mari kita ganti dulu mikrofon gua HyperX ini ke sini biar kalian tahu suaranya. Dan ini kan karena suaranya udah diedit, kita bakal ganti ke 690 dan suaranya kita biarkan raw ya teman-teman ya. Teman-teman Sobat Zo, kita udah ganti setup ya. Kalian pasti udah notice banget perbedaan suaranya. Mic HyperX-nya udah gue nonaktifin. Dan sekarang yang kalian lagi dengar ini adalah suara langsung dari mic Vivine K690 ini. Tanpa diedit, masih raw, tanpa filter juga. Dan ini langsung dicolokin dari mikrofonnya ke si komputer gua tanpa ya. Nih yang pertama beberapa hal yang gua notice dulu nih saat gua ngidupin ini mikrofon dan nyolokin ke PC. Yang pertama dia langsung terbaca. Dia begitu kalian colokin ke mic, colokin ke USB, itu bakal langsung terbaca. Kalian tinggal nunggu bentar sampai device-nya ready dan tanpa install driver apapun. Nggak perlu next segala macam, nggak perlu. Dia bakal langsung plug and play. Wih, enak banget ya. Lalu yang kedua teman-teman Sobat Zo adalah kabelnya panjang banget. Nah ini kabelnya mungkin 2 meteran kali ya. Jadi kalian kalau mau routing dari belakang PC sampai ke depan sini juga bisa. Tapi malumlah kalian tahu, gue masih perut isi rendang jadi agak males. Lalu yang ketiga adalah sturdy. Nah ini nih, jadi di bawahnya di bagian base-nya ini punya rubber fit. Dan rubber fitnya itu bikin dia napak banget kalau kita taruh di meja. Tapi sayangnya ada beberapa juga yang nggak bagusnya nih. Yang pertama adalah vibrasi. Tuh kalian dengar banget pasti. Nih itu kalau di body ya, kalau gue tekan meja tetap kedengeran ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya mic ini dia kan berat nih. Nah kalau ditaruh di meja bagus banget. Tapi sayangnya kalau kalian banyak barang di meja, barang yang lain atau apapun, atau kalian lagi main game, kalian gebrak meja segala macem, dia bakalan masuk ke mic ini. Nah tapi itulah gunanya adapter tadi. Kalian bisa pakai adapter itu untuk nyambungin mikrofon ini langsung ke boom arm kalian untuk mengeliminasi si suara-suara seperti tadi. Nah tapi karena bobot mikrofon ini lumayan berat karena dia full metal ya. Nah lebih baik kalian pakai boom arm yang agak sedikit lebih pricey, agak sedikit lebih besar juga, agar bisa nahan bobot dari si Vivine K690 ini. Dan gak ketinggalan juga kalau kalian mau, kalian bisa pakai fitur noise gate, noise suppression, sama filter-filter lain yang ada di OBS, Streamlabs OBS, atau mungkin di aplikasi lain tempat kalian recording, atau bahkan dari Audacity kalian coba filter sendiri. Lalu fitur-fitur berikutnya adalah fitur yang ada di body dari si mic Vivine ini ya teman-teman ya. Seperti yang gue bilang tadi, ini di bagian depannya teman-teman ya, ini ada kayak LED indikator gitu. Udah ada tombol mute serta ada tombol untuk knob untuk monitoring kita nih. Jadi ini kalau gue gedein, ini suara gue gede banget jadinya, tapi cuma kedengaran sama gue doang yang gede. Dia nggak akan ngerubah yang ada di recordan. Nih jadi kalau misalnya gue mau monitoring kurang gede atau kurang kecilnya bisa gue akses di sini. Nah, lalu yang berikutnya adalah tombol mute. Nah, kalau di HyperX gua, itu tombol mute-nya tinggal disentuh doang. Contoh ya.
lebih gampang rasanya. Tapi kalau di sini kita harus bener-bener neken bodinya, dan kalau kalian ingat tadi, kalau kita neken bodinya dia bakal ada suara nggak enak. Tapi gua rasa itu nggak terlalu jadi masalah lah ya. Soalnya yang penting sama-sama bisa nge-mute dan ada indikatornya juga biar tahu. Kalau di HyperX itu dia pakai LED, kalau misalnya di sini dia juga pakai LED nih. Cuma bedanya kalau di sini satu mic gede banget, yang ini cuma satu tombol beginian doang. Lalu berikutnya, nah ini nih baru yang di belakang adalah knob untuk ngatur gain mic kita. Nah, jadi kalau misalnya gue gedein, suara gue pun akan ikut gede. Tapi di sini tentunya kalian juga bakal denger noise-noise yang ada ya. Jadi semakin kalian gedein gainnya, semakin kalian nggak perlu ngomong dengan kenceng. Tapi sayangnya, noise-nya juga bakalan ada berisik gitu, kayak berisik-berisik. Ini adalah berisik dari AC sama dari PC gua. Nah, udah kita kembalikan lagi ke arah jam 9 ya teman-teman ya. Ini adalah gain yang menurut gua lumayan cukup buat kita kalau misalnya mic-nya sekitar satu jengkalan dari mulut. Lalu berikutnya adalah tombol yang terakhir nih, knob yang terakhir. Nah, ini adalah fitur yang gue bilang tadi. Ada fitur yang namanya cardioid, ada omnidirectional, bidirectional, sama stereo. Nah, ini gunanya beda-beda tergantung bagaimana cara kalian mengimplementasikannya. Nah, ini yang sekarang kalian lagi dengar adalah default dari ini, yaitu mode ketiga, mode cardioid. Mode cardioid ini teman-teman Sobat Zo adalah mode di mana mic ini hanya akan mempick up bagian depannya aja nih, suara yang terdengar dari depannya aja. Jadi bakal ada perbedaan saat gue ngomong kayak gini dan saat gue ngomong di belakang mic ini, which is ya ini tadi ya, ini depannya yang ada indikator LED, ini belakangnya. Akan terasa banget perbedaan dari suaranya. Nah, itu tadi defaultnya ya, mode ketiga. Out of the box dia bakal langsung ngatur ke mode ketiga. Nah, ini adalah mode pertama nih. Kita sekarang lagi di mode pertama yang namanya stereo. Stereo ini adalah dimana kalian bisa bedain suara itu datang dari kanan atau datang dari kiri. Jadi kalian bisa bedain antara yang ini, harusnya sekarang kalian lagi dengerin gua dominan di telinga kanan, dan kalau di sini harusnya kalian bisa denger dominan gua di telinga kiri. Nah, implementasi untuk mic ini pada yang stereo ini adalah saat ASMR. Jadi kalau kalian bikin video ASMR atau bikin video yang berdua juga bisa. Tapi misalnya satu orang di kiri, satu orang di kanan, nggak mau suaranya tabrakan, bisa juga kayak gitu. Lalu teman-teman Sobat Zo, mode berikutnya adalah mode omnidirectional. Nah, kalau omnidirectional ini dia akan mempick up pattern dari seluruh area yang ada di sekeliling mikrofon ini. Jadi nggak ada perbedaan dari gue ngomong kayak gini, terus gue ngomong kayak gini, terus gue ngomong kayak gini juga. Mau gue puter sampai kemanapun, dia harusnya bakalan sama aja di telinga kalian. Dan fitur berikutnya teman-teman Sobat Zo adalah bidireksional. Nah, ini yang biasa kalian dengerin di podcast nih kalau orangnya cuma pakai satu buah mikrofon aja. Jadi kalau tadi omnidireksional itu keliling dan cardioid itu di depannya doang, dan stereo itu di kiri dan kanannya, kalau bidireksional ini depan dan belakang, dia bakal meng-pick up suara dari depan mikrofon dan belakang mikrofon. Jadi kalau kalian pengen wawancara orang, kalian tinggal taruh mikrofon ini di antara kalian berdua yang berhadapan. Jadi sekarang gue lagi di depan, suaranya kayak gini, dan saat gue lagi di belakang, suaranya ya kurang lebih sama seperti ini. Dan ini adalah suara dari Vivine K690 ini saat gue coba main-mainin dikit dengan menggunakan voice meter. Perlu teman-teman catat, kalau ini gue dengernya di sini nih, ini masih suara yang sama. Tapi kalau gue mau dengerin yang hasil udah diedit, gue tinggal ke OBS dan tinggal coba dengerin dari monitoring OBS-nya sendiri. Nah, karena gue recordnya pakai OBS. Nah, menurut gua sekarang perkembangan USB microphone itu bener-bener udah jauh banget ya. Di awal-awal gua nge-YouTube tahun 2019 kemarin masih nggak begitu banyak USB microphone yang yang berkualitas banget, karena masih kalah sama kondenser. Karena kalau kondenser dia power delivery-nya bagus, dia mesti dicolokin ke mixer atau audio interface. Nah, itu semua udah punya phantom power, baru dicolokin ke device yang kalian mau ke handphone, mau ke PC juga nggak apa-apa. Tapi gue lihat sekarang banyak banget USB microphone berkualitas. Di depan mata gue sekarang udah ada 2, dan menurut gue dua-duanya sama-sama bagus karena baseline-nya sama, polar pattern-nya juga sama. Dan ya mungkin kelebihannya sedikit, HyperX ini dia ringan. Jadi kalau misalnya gue taruh di boom amp, nggak butuh boom amp yang mahal-mahal banget. Tapi mungkin build quality-nya jadi sedikit berkurang. Sedangkan kalau ini Vivine all around banget. Fiturnya lengkap, harganya juga lebih murah daripada HyperX. Lalu bahannya berat,
berkualitas, kelihatan banget kualitasnya. Dan apalagi ya, all around banget pokoknya. Dia kanvas bisa kalian edit ke arah mana aja. Nah untuk harganya sendiri teman-teman Sobat Zo, ini dijual dengan harga 1,3 sampai 1,4 juta di Indonesia. Nah gue coba sediain beberapa link yang ada di deskripsi. Kalian bisa cek kemana kalian harus beli si mikrofon ini. Ada yang dari luar negeri pengirimannya lebih murah tapi tetap aja bakal kena cukai. Atau dari dalam negeri mungkin gue bakal taruh link Tokopedia. Dan terakhir teman-teman Sobat Zo, sebelum gua akhiri video ini, gue ngerasa kalau semenjak gue nge-YouTube dan apalagi semenjak COVID ada di Indonesia, banyak dari kalian yang tertarik banget buat nge-YouTube. Banyak pertanyaan yang masuk ke tempat gua, mostly tentang peralatan dan perlengkapan yang gua pakai, serta tips, trik, tutorial apa sampai gue bisa ngasihin duit, ngasihin AdSense segala macam, endorse, brand deal dan segala macam. Gue punya niatan udah dari awal tahun kemarin pengen bikin tutorial khusus buat kalian yang pengen nge-YouTube. Tapi gue pengen tahu sih di sini. Gue pengen survei kalian semua. Jadi gue pengen sekarang kalian, terutama para pemain Growtopia yang punya niatan nge-YouTube, atau apa kendala kalian kalau kalian nggak pengen, tulis di bawah, di kolom komentar di bawah. Apa kendala kalian kalau kalian mau nge-YouTube, kalian pengennya gue bikinin video apa, tutorial seperti apa yang kalian mau, dan ngapain enaknya dan segala macam. Dan jangan lupa juga sertakan Grow ID sama award kalian, karena gue bakal coba pilih 5 pemenang yang masing-masing akan ngedapetin hadiah 1 Diamond Lock. Jadi total hadiahnya ada 5 Diamond Lock ya. Dan jangan lupa juga teman-teman di share video ini, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe buat kalian yang baru. Mungkin itu aja ya buat video kali ini. Sekarang gua Angga The Zodiac pamit undur diri dulu. Terima kasih banyak untuk Vivine yang udah mempercayakan gua nge-review mikrofon mereka. Sampai ketemu lagi kita di video dan live berikutnya. Tuses!